Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang kisah nyata pemuda dari keluarga tidak mampu yang dihina teman-teman sekolahnya. Lewat kerja keras, ia bangkit dan akhirnya menjadi bos dari orang yang dulu merendahkannya. Gimana kisahnya? Tonton video ini sampai akhir. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu serta menghibur dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Langkah kakiku berat. Seragamku sudah memudar warnanya, dan tas kumal warisan kakakku bolong di sudut bawahnya. Aku berusaha menutupi lubangnya dengan tangan agar buku-buku lusuhku tidak jatuh. Tapi tetap saja, mereka melihatnya. Si miskin datang. Suara Dava, anak paling berkuasa di sekolah, langsung memecah suasana. Tawa pecah dari sudut koridor. Aku hanya menunduk. Bau keringat dari bajuku yang belum sempat kering sepenuhnya usai dijemur semalam, terasa menusuk. Tapi lebih menusuk lagi kata-kata mereka. Ayo tebak, bekal si Raka hari ini apa? Nasi basi atau nasi kemarin? Dava berseru sambil tertawa terpingkal-pingkal. Tangannya bahkan sempat membuka kotak makan siangku tanpa izin. Nasi dingin, sambal garam, dan telur dadar tipis yang mulai mengering. Itu bekalku hari ini. Dan setiap hari, aku duduk di sudut paling belakang kelas. Jauh dari jendela, jauh dari papan tulis, dan terutama, jauh dari mereka. Tapi tetap saja, jarak tidak pernah cukup untuk menghindari ejekan. Setiap aku mengangkat tangan untuk menjawab soal, mereka tertawa duluan. Padahal aku tahu jawabannya. Aku hafal rumus-rumus itu lebih baik dari siapapun di kelas. Tapi bagiku, bukan pengetahuan yang diuji tiap hari. Yang diuji adalah hatiku. Sore itu, saat aku pulang, aku melihat ibuku tertidur di lantai dapur. Peluh membasahi wajahnya, dan tangan kasarnya masih menggenggam uang receh hasil jualan gorengan. Tanpa sadar, air mataku menetes. Aku peluk tubuh kurusnya, lalu kubisikkan di telinganya, "Bu, suatu hari, aku akan buat semua ini berubah." Langit senja menutup hariku. Tapi di dalam diriku, sesuatu mulai menyala. Aku belum tahu bagaimana, tapi aku bersumpah pada diriku sendiri, aku tidak akan selamanya jadi bahan ejekan. Tidak akan selamanya mereka bisa menginjak harga diriku. Hari-hari di sekolah tak pernah jadi lebih baik. Bahkan saat aku mulai membuktikan nilai-nilaiku lebih tinggi, mereka justru semakin beringas. Nilai tinggi tapi tetap miskin, mau jadi apa? Dava melemparkan lembar nilai ulangan yang baru kubawa dari guru. Aku hanya diam. Tak ada gunanya melawan. Setiap kata-kata mereka seperti duri yang tertanam, tak bisa kulupakan bahkan saat malam menjelang. Pernah suatu hari, sepulang sekolah, aku dipaksa masuk ke gudang belakang sekolah. Lampunya mati. Lantainya berdebu. Mereka mengunci pintu dari luar. Di sana lebih cocok buat kamu, Rak. Gelap, kotor, dan bau. Kayak hidup kamu. 1 jam aku terkurung. Tak ada suara selain detak jantungku yang terus memukul keras di dada. Saat pintu dibuka, aku tak marah. Aku tak menangis. Aku hanya menatap mereka satu persatu. Dan sejak hari itu, aku mulai menulis nama mereka di balik halaman bukuku. Bukan untuk balas dendam, tapi agar aku tidak lupa. Siapa saja yang harus aku buktikan bahwa aku akan jauh lebih tinggi dari tempat mereka pernah memaksaku duduk. Ibuku semakin kurus. Terkadang, ia hanya makan bubur sisa dagangan agar aku bisa makan lebih dulu.
Enggak apa-apa, nak. Yang penting kamu kuat sekolahnya. Biar kamu enggak kayak ibu, katanya sambil mengelus rambutku yang belum sempat dipotong. Aku genggam tangannya. Telapak tangan yang kasar itu lebih berharga dari emas. Malam-malamku kuisi dengan belajar dan membantu ibu membuat adonan gorengan. Siang hari aku tahan hinaan, malam hari aku tahan kantuk. Tak ada yang bisa kujadikan pelarian. Tak ada teman. Tak ada liburan. Tapi aku punya satu hal yang tak bisa mereka ambil. Keyakinan bahwa suatu hari dunia akan berbalik. Dan aku akan berdiri paling atas. Setelah lulus SMA, aku tak langsung kuliah. Tak ada uang. Tabungan ibu hanya cukup untuk biaya makan selama sebulan ke depan. Saat teman-temanku sibuk memamerkan kampus tujuannya di media sosial, aku sibuk mengetuk pintu-pintu warung dan toko untuk menawarkan jasa cuci piring dan bersih-bersih. Tapi Allah Maha membuka jalan. Suatu malam, saat aku sedang membantu ibu di warung, seorang pria paruh baya mampir. Namanya Pak Haji Sulaiman. Ia makan gorengan sambil memperhatikan caraku melayani pelanggan. Raka, kamu gak keberatan kerja di tempat saya? Gajinya gak besar, tapi kamu bisa sambil belajar, katanya sambil menyodorkan kartu namanya. Aku menatapnya dengan bingung. Kerja di mana, Pak? Di kantor kecil saya. Saya butuh orang jujur dan rajin buat bantu data dan komputer. Tapi saya juga bisa bantu kamu belajar bisnis, kalau kamu serius. Hatiku bergetar. Itu tawaran yang selama ini aku tunggu. Aku langsung mengangguk, dan malam itu, dunia mulai membuka celah kecil bagiku. Di tempat Pak Haji, aku belajar dari bawah. Metik, bersihin gudang, nyusun stok barang, input data ke komputer jadul. Tapi di sela itu, aku mencuri ilmu. Aku pelajari cara dia mengelola keuangan. Cara dia menangani klien. Cara dia bicara di telepon. Aku menyimak seperti spons menyerap air. Setiap kesalahan yang kulakukan dicatat, setiap keberhasilan kecil kusyukuri. Tahun kedua, Pak Haji memberiku tanggung jawab mengelola satu divisi kecil. Aku masih ingat betul malam itu, aku menangis sendiri di kamar kos. Bukan karena sedih, tapi karena aku sadar, aku sedang naik. Perlahan, tapi pasti. Beberapa tahun berlalu. Pak Haji pensiun dan mempercayakan bisnis itu padaku. Tapi aku tak berhenti di sana. Dengan modal tabungan dan pinjaman kecil, aku membuka bisnis sendiri. Mulai dari bawah. Gagal di tahun pertama. Rugi besar di tahun kedua. Tapi aku bertahan. Dan di tahun keempat, sebuah proyek besar datang. Aku memenangkan tender. Perusahaan kecilku berubah drastis. Timku bertambah. Klienku meningkat. Lalu suatu hari, lamaran kerja itu masuk ke email HRD. Nama yang familiar. Sangat familiar. Dava. Orang yang dulu mengunciku di gudang, sekarang mengirim CV ke perusahaanku. Tanganku gemetar saat membaca nama itu. Dava Prasetya. Latar belakang pendidikannya bagus, tapi pengalaman kerjanya pas-pasan. CV-nya disertai surat lamaran yang sangat sopan. Tak ada nada sombong sedikit pun, sangat berbeda dari anak SMA yang dulu selalu memamerkan sepatu baru dan motor mahal. Ku klik profilnya. Ku tatap fotonya baik-baik. Wajahnya masih sama, tapi kini lebih tirus dan lelah. Ia sedang tidak berada di atas. Kuhirup napas panjang. Ku ketik balasan, singkat,
profesional. Silakan datang untuk wawancara langsung besok pukul 10 pagi. Besoknya, tepat waktu, Dava datang. Ia mengenakan kemeja lama yang warnanya sudah pudar. Ketika masuk ke ruanganku, ia tak langsung mengenaliku. Mungkin karena penampilanku kini sangat berbeda. Tapi aku mengenalinya. Dari cara ia berdiri, cara ia melihat sekeliling ruangan, hingga cara ia menggenggam map berisi dokumen. Ia gugup. Silakan duduk, ucapku sambil menyembunyikan semua riak emosi dalam wajah tenang. Terima kasih, Pak. Suaranya pelan. Aku membuka mapnya. Membaca data singkat sambil sesekali melirik ekspresinya. Ia belum tahu siapa aku. Belum menyadari bahwa ia sedang duduk di depan orang yang dulu pernah dia kurung di gudang, dia hina setiap hari, dan dia tertawakan tanpa belas kasihan. Boleh saya tanya sesuatu, Dava? Iya, Pak. Pernah enggak kamu merasa hidup seperti membalas apa yang pernah kamu tanam? Ia menunduk sejenak. Matanya berkedip cepat, seolah menahan perasaan yang ingin pecah. Jujur saja, Pak, akhir-akhir ini saya banyak berpikir soal masa lalu. Saya sadar, mungkin saya pernah jadi orang yang sangat jahat waktu sekolah. Dan sekarang, saya sedang menerima balasannya. Aku diam. Tak bergerak. Hatiku bergejolak. Kalau boleh tahu, Bapak lulusan mana? Tanyanya mencoba mencairkan suasana. Aku tersenyum tipis. Lalu kulepaskan kacamataku, kutatap matanya lurus-lurus. Bukan dari universitas terkenal, tapi dari sekolah yang sama dengan kamu. Kita sekelas dulu. Wajahnya langsung pucat. Tangannya yang menggenggam map perlahan gemetar. Raka, bisiknya nyaris tak terdengar. Aku hanya mengangguk pelan. Tidak marah. Tidak tersenyum. Hanya diam dan menatapnya. Ia menunduk. Aku minta maaf, Rak, aku benar-benar minta maaf. Tapi aku belum menjawab apapun. Karena jawabanku akan menentukan apakah cerita ini berakhir dengan dendam. Atau sesuatu yang lebih mengejutkan. Ruangan itu hening. Waktu seolah berhenti berputar. Dava masih menunduk, sementara aku menatapnya, seakan sedang berdialog dengan masa lalu. Aku ingin marah. Aku ingin mengingatkan semua luka, semua penghinaan, semua malam yang kulewati dengan menahan lapar dan air mata. Tapi bibirku tak bergerak. Yang justru muncul di pikiranku adalah wajah ibu. Wajah lelahnya yang selalu tersenyum, bahkan saat hidup seperti tak menyisakan harapan. Dava mulai bicara pelan, terbata, seperti anak kecil yang ketakutan. Aku tahu aku nggak pantas minta maaf, apalagi minta kerja di sini. Tapi aku benar-benar nyesel, Rak. Aku bahkan gak tahu hidup kamu kayak apa setelah sekolah. Tapi hidupku jatuh. Semua usaha keluargaku bangkrut. Aku mulai dari nol. Dan sekarang, satu-satunya lowongan yang kupunya, ya ini. Aku menarik napas panjang. Dulu kamu kunci aku di gudang. Sekarang kamu duduk di kursi yang bisa membuka pintu buat kamu. Tapi aku yang pegang kuncinya. Dava menggigit bibirnya, matanya merah. Tapi ia tetap duduk di tempatnya, tidak membantah, tidak membela diri. Mau tahu kenapa aku panggil kamu untuk wawancara? Tanyaku akhirnya. Ia mengangguk pelan. Karena aku mau kamu tahu, bahwa orang yang paling kamu injak dulu, sekarang bisa memutuskan nasib kamu. Dan aku mau kamu tahu rasanya jadi orang yang pernah kalian remehkan. Dava mengangguk.
Aku layak dapat semua ini, Ra. Tapi kamu juga layak dapat kesempatan berubah, ucapku. Ia menatapku kaget. Besok kamu mulai kerja. Bukan karena aku lupa masa lalu. Tapi karena aku gak mau terjebak di masa lalu yang sama. Kamu kerja keras, kamu buktikan kamu bisa lebih baik. Tapi sekali kamu menginjak orang lain di tempat ini, kamu keluar. Dava berdiri. Membungkuk dalam. Terima kasih, Ra. Demi Allah, aku nggak akan sia-siakan ini. Setelah ia keluar dari ruanganku, aku duduk sendiri. Memandang keluar jendela. Luka itu masih ada. Tapi aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Karena kini, akulah orang yang punya kendali. Dan kuputuskan untuk tidak menginjak balik. Karena orang yang benar-benar berhasil, bukannya membalas dengan dendam. Tapi yang bisa berdiri, dan memaafkan dari posisi tertinggi. Hari-hari pertama Dava di kantor tidak mudah. Beberapa staf lain menganggapnya terlalu pendiam, terlalu kaku. Tapi aku tahu, itu bukan karena dia malas atau sombong. Itu karena dia sedang menanggung rasa malu yang tidak bisa diukur dengan kata-kata. Ia datang paling pagi, pulang paling malam. Semua tugas ia kerjakan tanpa celah, bahkan yang tidak diminta pun ia lakukan. Sampai suatu hari, aku melihat dia berdiri lama di depan meja bagian keuangan. Tangannya memegang selembar amplop coklat. Ada yang bisa kubantu? Tanyaku dari belakang. Ia menoleh pelan. Maaf, Rak, maksudku, Pak Raka, ini honor kerja lembur bulan lalu. Tapi aku rasa, aku belum pantas terima ini. Aku menatap matanya. Bukan kasihan yang aku lihat. Tapi sebuah rasa rendah hati yang tulus. Sesuatu yang dulu tak pernah kulihat darinya. Ambil. Kamu kerja keras. Kamu layak. Ia hanya mengangguk. Tapi saat ia berjalan pergi, aku tahu itu bukan sekadar langkah pergi dari meja keuangan. Itu adalah langkah kecil menuju pengampunan dirinya sendiri. Malam itu, aku pulang ke rumah ibuku. Rumah kecil yang dulu penuh tangis, kini penuh kehangatan. Ibuku membuka pintu dengan senyum yang tak pernah berubah. Wajah keriputnya kini lebih damai. Ia memelukku seperti anak kecil yang baru pulang sekolah. Bu, aku jadi bos sekarang, kataku sambil tertawa kecil. Ibu udah tahu dari dulu, Nak. Ibu cuma nunggu kamu sadar sendiri, jawabnya sambil membenahi kerah bajuku. Aku duduk di meja makan. Nasi hangat, sambal garam, dan telur dadar tipis tersaji. Persis seperti dulu. Tapi kali ini aku makan dengan hati yang utuh. Aku menatap ibuku. Bu, dulu aku malu bawa bekal ini ke sekolah. Tapi sekarang, aku bangga. Ibuku tersenyum. Bekal sederhana yang bikin kamu jadi besar, Nak. Aku menangis. Bukan karena sakit. Tapi karena semua luka itu, kini berubah jadi kekuatan. Dan saat aku menoleh ke jendela, kulihat pantulan diriku sendiri. Bukan lagi anak miskin yang diejek dan diinjak. Tapi seorang lelaki yang membuktikan bahwa harga diri bukan ditentukan oleh apa yang kita miliki, tapi oleh bagaimana kita bangkit dan berdiri. 3 tahun setelah Dava bergabung, perusahaan kami semakin besar. Kami punya 2 cabang, puluhan karyawan, dan proyek dari berbagai kota. Tapi di tengah semua pencapaian itu, aku tetap berjalan kaki ke masjid setiap subuh. Masih menatap langit sambil mengingat hari-hari ketika aku tidur beralaskan tikar dan makan hanya dengan nasi dan garam.
Aku tidak ingin lupa. Tidak ingin jadi seperti mereka yang dulu menginjakku karena mereka merasa lebih tinggi. Suatu siang, saat evaluasi bulanan, aku berdiri di depan semua karyawan. Dava duduk di barisan kedua. Wajahnya kini bersih dan segar, rambutnya rapi, dan senyumnya tak lagi pahit. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan, ucapku di depan mereka semua. Mungkin banyak dari kalian yang tidak tahu, saya pernah jadi anak miskin yang dibuli, dihina, bahkan dikunci di gudang sekolah. Tapi saya tidak pernah mengutuk hidup. Saya berterima kasih pada setiap luka, karena dari situlah saya dilahirkan ulang. Semua ruangan hening. Bahkan suara pendingin udara pun terasa seperti gema. Kita semua mungkin pernah jatuh, pernah hina, pernah dianggap rendah. Tapi itu bukan akhir. Kalau kita mau terus berdiri, bahkan dengan kaki gemetar, kita bisa sampai ke tempat yang tak pernah kita bayangkan. Aku menatap Dava. Ia tersenyum, lalu menunduk, matanya berkaca. Dan buat kalian yang mungkin pernah menyakiti orang lain, ingat, selalu ada jalan untuk berubah. Tapi perubahan butuh keberanian. Bukan untuk membela diri, tapi untuk mengakui dan memperbaiki. Aku menutup pidato itu dengan satu kalimat. Saya tidak pernah membalas masa lalu. Tapi saya menjadikannya bahan bakar untuk melaju. Semua berdiri dan bertepuk tangan. Tapi hatiku tetap tenang. Karena aku tahu, perjuanganku belum selesai. Akan selalu ada anak seperti aku di luar sana yang sedang menahan lapar dan hinaan. Dan aku ingin jadi saksi hidup bahwa mereka bisa bertahan, bisa bangkit, bisa menang. Tanpa harus membalas. Tanpa harus berubah jadi monster. Tapi dengan menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Dan aku tahu, dari tempat ini, kisahku baru saja dimulai. Tamat. Berikut adalah beberapa hikmah mendalam dari kisah, aku dibuli bertahun-tahun karena miskin, tapi sekarang aku gaji orang yang dulu menginjakku. Kemiskinan bukan akhir, tapi titik awal perjuangan. Raka membuktikan bahwa keterbatasan ekonomi tidak bisa membunuh semangat dan tekad. Justru dari keterpurukan itulah ia tumbuh lebih kuat. Kerja keras dan kesabaran akan membuka pintu yang tak disangka. Dengan tekun dan jujur dalam bekerja, Raka perlahan naik dari titik terendah hingga dipercaya menjadi pemimpin. Luka masa lalu bisa jadi bahan bakar menuju kesuksesan. Alih-alih menyimpan dendam, Raka menjadikan masa lalu kelamnya sebagai motivasi untuk membuktikan dirinya. Pemaafan adalah kemenangan tertinggi. Saat berada di posisi untuk membalas, Raka justru memilih memaafkan. Inilah bukti bahwa jiwa besar bukan hanya dilihat dari kesuksesan, tapi dari kemampuan untuk memaafkan tanpa kehilangan harga diri. Harga diri bukan ditentukan oleh harta, tapi oleh integritas dan keberanian untuk berdiri saat jatuh. Raka tidak pernah menginjak orang lain saat dia naik. Ia tetap menjadi manusia yang rendah hati dan tahu asal-usulnya. Setiap orang berhak berubah dan memperbaiki diri. Dava menjadi simbol bahwa masa lalu bukan penentu masa depan. Dengan kesadaran dan kerja keras, siapapun bisa berubah menjadi lebih baik. Cerita ini adalah pengingat bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling cepat naik, tapi tentang siapa yang paling kuat bertahan dan tetap manusiawi saat di puncak.